Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu batin gelisah dan juga tenang dan faktor-faktornya. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah apa? Faktor-faktor yang menyebabkan batin gelisah dan juga tidak tenang dalam Islam. Dalam Islam, batin gelisah dan tidak tenang dapat disebabkan oleh kelemahan iman. Jadi yang pertama di situ, faktor yang pertama yang menyebabkan seseorang batinnya gelisah di situ dan juga tenang dan juga tidak tenang, karena faktor yang pertama di situ kelemahan iman. Seseorang di situ yang lemah imannya, dia apa di situ? Dia tidak akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi semua larangannya. Makanya jika ada seseorang di situ yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di situ, makanya di situ faktornya ialah kelemahan iman. Dia tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kepercayaan di situ sangat lemah sekali. Oleh sebab itu, jikalau dia beriman tapi lemahnya iman tersebut menjadi dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa karena lemahnya iman. Makanya di situ seseorang yang batinnya gelisah dan juga tidak tenang di situ karena yang faktor yang pertama di situ disebabkan lemahnya iman. Sebab yang kedua di situ dosa dan juga maksiat. Jadi dosa yang dilakukan oleh seseorang tersebut menjadi faktor batin gelisah dan juga tidak tenang. Dosa dan juga maksiat yang dilakukan oleh seseorang di situ menjadi faktor batinnya gelisah dan juga tidak tenang. Makanya di situ jikalau seseorang melakukan dosa atau maksiat, maka dosa di situ sangat merugikan terhadap diri seseorang tersebut. Karena mengapa di situ? Karena dosa dan juga maksiat di situ berdampak terhadap batin seseorang menjadi gelisah dan juga tidak tenang. Jikalau ingin tenang dan juga damai hatinya, batinnya, maka jauhkan diri dari perbuatan dosa dan juga maksiat. Sebab yang ketiga di situ batin gelisah dan juga tidak tenang disebabkan jauh dari zikir dan doa. Zikir di situ cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan cara kita berzikir, kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena selalu mengingatnya. Dengan cara zikir tersebut dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka batin kita akan menjadi tenang dan tidak gelisah karena kita
semakin dekat kepada yang maha tenang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ orang yang batinnya gelisah dan juga tidak tenang di situ karena jauh dari zikir dan juga doa. Penting sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengedepankan doa sebelum berusaha, supaya perbuatan-perbuatan kita senantiasa tetap tenang. Jadi jika seseorang perbuatannya di situ tidak tenang, batinnya gelisah, berarti dia jauh dari zikir dan juga doa. Batin gelisah dan juga tidak tenang disebabkan yang selanjutnya di situ kurang bersyukur. Seseorang yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia senantiasa lalai untuk mengakui bahwa nikmat yang sudah didapatkan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang bersyukur di situ artinya menjadi penyebab batin gelisah dan juga tidak tenang. Batin gelisah dan tidak tenang yang selanjutnya hati yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat jikalau kita mampu dan juga bisa, senantiasa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala bisa juga dengan berzikir, bisa juga dengan berdoa, bisa juga dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati, di dalam perbuatan kita, di dalam ucapan-ucapan kita. Makanya di situ kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali keutamaannya jikalau misalkan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ hati yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi faktor dari batin gelisah dan juga tidak tenang. Batin gelisah dan tidak tenang disebabkan yang selanjutnya di situ tidak tawakal. Mengedepankan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di situ penting. Karena manusia di situ tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, berusaha, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jikalau seseorang sudah tawakal, dia sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya, ingat, kepasrahan itu kita harus usaha terlebih dahulu secara maksimal atau di atas maksimal. Kita harus doa, kemudian berusaha di atas maksimal, semaksimal mungkin maksud saya. Semaksimal mungkin kita harus berusaha, berdoa, berusaha semaksimal mungkin, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batin gelisah dan tidak tenang disebabkan dipenuhi penyakit hati seperti iri dan juga dengki. Jadi seseorang di situ yang hatinya diliputi oleh rasa iri dan juga dengki menjadi faktor dari batin gelisah dan juga tidak tenang. Makanya di situ orang jikalau sudah dipenuhi oleh penyakit hati, tentunya hidupnya tidak akan merasa tenang dan juga bahagia. Karena di situ terdapat penyakit hati yang harus segera dibersihkan, seperti iri dan juga dengki dan juga penyakit hati yang lain harus dibersihkan. Karena tidak ada kebahagiaan yang kita bisa dapatkan jikalau kita masih menyimpan penyakit hati. Oleh sebab itu bersihkan sebersih-bersihnya hati kita dari penyakit hati. Terima kasih. Saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan, dan kita senantiasa menggapai apa yang kita cita-citakan, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.